Kembali lagi di Ruang Zaki. Kali ini kita akan membahas soal bagaimana sih tips mendirikan sebuah law firm. Gue nggak sendiri, hari ini gue ditemani oleh Rexy, alumni Business Law Binus. Apa kabar Rexy? Kabar baik Mas Zaki. Biasanya Rexy nih yang wawancara saya nih kan di Binus TV ya. Iya, gantian sekarang kita ngobrol-ngobrol aja lah. Saya jadi narasumber ya jadi. Ini Rexy udah ada 3 tahun kali ya kita nggak ketemu ya. Lebih ya, mungkin juga ya. Mungkin ya ketemu untuk acara kayak gini ya. Iya betul. Kalau temu informasi kita ada ketemu. Cuma kalau untuk kita bahas kayak gini sih mungkin baru ini lagi ya. Kita ketemu lagi ya. Jadi Rexy ini menarik deh. Sebelum lulus udah mulai merintis mendirikan law firm ya. Ini gimana tuh Rexy? Karena orang banyak yang berpikir takut apa segala macam, terlalu banyak pikiran ya. Akhirnya nggak jadi-jadi. Nah Rexy gimana tuh? Nekat kayak gitu. Iya benar juga. Kalau dibilang nekat sih nekat benar juga ya. Cuma kadang kita pikir memang pada tahapan tertentu kita pasti punya keinginan untuk bikin kantor ya. Mungkin kita kayaknya gue praktek dulu 5 tahun, 10 tahun baru bikin kantor. Cuma kan kalau kita pikir sebaliknya, semakin kita banyak tanggung jawab, semakin berat kita untuk buka sendiri gitu. Cuma kalau kita masih single fighter, terus masih belum banyak kebutuhan, kayaknya lebih gampang untuk memulai gitu. Makanya saya pikir kayaknya kita mulai untuk bikin boleh juga gitu ya. Karena memang sebenarnya kan kita punya jaringan dosen yang baik gitu ya. Kita punya dosen pengajar di mana-mana, jadi staf ahli segala macam. Dan yang jadi keyakinan saya untuk buka kantor juga karena kita punya sumber daya dosen yang mungkin ya bisa ditanya-tanya setelah nanti ada case-nya. Terus ada senior-senior yang karena kita nggak terlalu banyak di bisnis law, jadi kayaknya lebih gampang deketnya gitu dibandingkan dengan kampus yang banyak alumninya dan kita sulit untuk komunikasi lebih dekat lah gitu. Makanya memberanikan diri untuk bikin kantor, padahal sebenarnya sih awalnya bukan kantor hukum juga sih Mas. Mas Zaki mungkin tahu awalnya kita bikinnya tuh kayak seminar-seminar, webinar ya. Gitu kan, karena kita mulai itu di tahun 2019 waktu itu. Pandemi itu ya? Menjelang pandemi kan Maret 2020 ya. Karena kita bikin tuh di akhir 2019 bulan Agustus kita mulai bikin kantor, karena sebenarnya konsep webinar dan seminar itu udah kita pikirin untuk bikin seminar webinar ngebantu teman-teman untuk bisa berpraktik. Karena waktu itu sebenarnya yang membuat saya yakin juga untuk bikin kantor adalah ada senior waktu itu. Senior yang terpaut jauh dari saya, udah punya pengalaman kurang lebih 10-11 tahun lawyering, kita bikin bareng. Dan akhirnya terjadilah seminar. Tapi kan kita bingung juga tuh Mas. Kalau seminar kayak kita bikin badan hukumnya apa ya? Bingung kan, kalau PT kayaknya terlalu besar gitu ya. Karena ya nggak kepikiran lah kita bikin PT. Akhirnya kita bikinnya firma hukum. Karena saya ada cita-cita jadi lawyer, terus senior saya juga lawyer. Jadi kita bikin firma hukum. Tapi seiring jalannya waktu, yang seminar malah jarang-jarang diadainnya, yang banyak datang malah klien gitu. Jadi disitulah kita mulai running, mulai jalan gitu ya. Karena beberapa teman kontak terus jadi klien, terus beberapa kolega datang jadi klien. Karena sebenarnya background saya kan sebelumnya kerja dulu waktu baru lulus SMA tuh kerja dulu 2 tahun, jadi ada relasi yang dibangun. Dan setelah lulus sarjana hukum, mungkin kalau orang awam ngelihatnya setelah lulus sarjana hukum tuh udah langsung jadi lawyer gitu. Nah itu juga sebenarnya memudahkan kita untuk bisa cari klien sih. Dan ceritanya sih gitu ya. Waktu itu dari webinar itu berapa lama sampai akhirnya memutuskan udahlah bikinnya firma hukum? Memang dari sebelum kita menyelenggarakan webinar pertama yang ada Rex Talks itu, waktu itu tuh webinarnya adalah 101 litigation praktik lah. Jadi kita ngajarin cara berpraktik di litigasi, dari mulai petun, dari mulai arbitrase, terus pidana perdata, semuanya kita bahas. Tenaga kerjaan, kepilotan kita bahas sampai 9 sesi waktu itu. Biayanya murah banget. Waktu itu kita udah mulai bikin kayak gitu, tapi kita pengennya supaya ada trust yang bisa dibangun, kita pengen ada badan hukumnya. Jadi sebelum webinar itu diselenggarakan, kita udah bikin badan hukum dulu. Jadi udah bikin Rex Advisor Law Firm dulu. Gitu. Jadi namanya apa? Rex Advisor Law Firm. Oh gitu. Namanya. Ada filosofinya apa tuh?
Sebenarnya itu unik juga sih Mas, karena memang kita awalnya kan pengennya branding aja, karena sekarang lagi ngetren kan, kita nggak pakai nama, bukan nama pribadi ya. Sekarang lagi ngetren tuh kita bikinnya kayak branding yang bisa di anak cucukan lah gitu nantinya, jadi nggak terlalu melekat sama satu orang. Akhirnya kita bikin apa ya, jangan nama kita deh, kita bikinnya branding aja, apa ya brandingnya. Tercetuslah Rex. Rex. Nah saya tanya kenapa Rex, itu kan identiknya sama nama saya gitu. Tapi ternyata hasil diskusi Rex itu diambil dari bahasa Yunani, artinya raja. Kita mau merajai lah dunia advisory. Jadi Rex advisor law firm. Kita fokusnya memang di litigasi dan non litigasi, di lawyering. Oh gitu ya, jadi litigasi dan non litigasi ya. Litigasi kita ada. Sejauh ini kira-kira apa yang berkesan nih buat seorang Rexy? Sudah berapa tahun kira-kira berarti? Running itu dari berarti 2019, waktu itu masih kuliah bahkan semester gitu akhir ya? waktu belum lulus malahan. Terus semester akhir 2019 itu bahkan udah cobain handle klien gitu. Cuma agak beruntungnya saya juga jadi banyak belajar waktu pas kuliah itu kan ya. Dari 2019 running, 2020 kan kebetulan kita baru establish, tiba-tiba COVID kan lumayan, goncangannya lumayan kuat juga. Tapi syukurnya masih survive sampai dengan sekarang. Jadi udah kurang lebih jalan hampir 4 tahun ya. 4 tahun ya? Tahun dari 2019 Agustus. Suka dukanya apa tuh ketika mendirikan sebuah law firm? Berapa? Berdua, bertiga? Awalnya berdua terus ya? kita sering berjalannya waktu menambah tim 2, 5. Jadi 3, 5 jadi nambah gitu ya. Sebenarnya sih kalau dibilang suka duka lebih banyak sukanya sebenarnya. Karena mungkin balik lagi ya, nggak semua orang bisa kerja meluangkan waktu sampai subuh di kantor hukum gitu. Mungkin kalau kita masuk kantor-kantor hukum besar kan kita kerjanya sampai subuh, terus pagi harus datang lagi, itu mungkin udah jadi fakta umum lah yang orang tahu. Cuma kalau kita bikin sendiri kan enaknya kita bisa ngatur sendiri. Jadi kita udah bisa nentuin sendiri deadline-nya untuk klien kapan. Mungkin jadi framework waktunya tuh lebih sehat lah buat kita sukanya ya. Terus kemudian juga dari segi kesenangan sih kita kan bangun branding sendiri dan kita bisa bangun karakter law firm sendiri yang mungkin nggak semua orang atau klien cocok sama culture kita, tapi kita punya market sendiri gitu ya. Jadi sebenarnya lebih banyak sukanya ya. Dukanya sih paling ya tentunya karena kita bangun kantor sendiri kan jadi punya tanggung jawab yang lebih besar ke tim, ke kantor gitu ya. Apalagi waktu 2020 ya, mungkin Mas Aki juga sempat ngerasain gimana COVID itu lumayan ngedampak buat bisnis ya, dari buat bisnis gitu ya. Nah itu sih Mas paling dukanya, tanggung jawabnya aja jadi lebih besar. Nah kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan nih ya buat terutama nih teman-teman mahasiswa hukum yang berpikir juga bahkan sebelum dia lulus ya coba merintis lah ya. Walaupun syaratnya harus sumpah advokat dulu kan gitu. Advokat dulu sebenarnya. Kira-kira apa yang harus dipersiapkan? Mungkin kan orang mikirin soal kantor, nih ngegajinya gimana gitu ya, dan lain sebagainya. Ya oke. Sebenarnya sih skill yang harus dipersiapkan ya sama skill lawyering pada umumnya lah. Ya kalau kita bicara skill memang yang dasar yang harus dimiliki lawyer itu pasti harus dipersiapkan dari sebelumnya ya, pengetahuannya secara teori, secara praktikal. Karena kan secara teori kita dapat di kampus, praktikal mungkin sebelumnya kita magang. Sebelumnya kan sebelum diri kantor saya juga ada magang juga waktu itu. Kebetulan program bisnis lo juga ya, selama 8 bulan sampai dengan 1 tahun. Dan kemudian persiapkan juga timnya karena kita nggak mungkin bisa sendiri. Kalau menurut saya sih industri hukum adalah industri yang nggak bisa kita kerjakan sendiri gitu, karena ada kemampuan yang kita nggak punya tapi partner kita punya, ada yang partner kita nggak punya kita punya gitu, jadi saling melengkapi. Siapin juga kalau misalnya memang baru lulus ya sebisa mungkin siapin partner yang memang sudah punya pengalaman, jadi saling mengisi. Kadang ada kekosongan di antara di mana partner yang sudah terlalu senior sulit untuk mengikuti perkembangan marketing yang ada di up to date gitu yang ada sekarang gitu ya. Era sekarang. Cuma kalau memang kita punya kemampuan itu marketingnya, kita punya kemampuan untuk bisa membangun branding kita, itu akan bisa dilirik lah gitu. Sebenarnya menarik juga nih, mungkin bisa partneran untuk bisa ngebangun branding gitu ya.
Terus ya persiapannya kita bangun kantor, walaupun memang dalam prosesnya agak sulit juga bikin kantor tuh nggak mudah juga karena kita harus persiapkan nggak cuma kemampuan tapi kan ada material yang harus disiapkan untuk jadi modal dasar dari pembuatan kantornya. Mungkin beberapa yang bisa di-sharing mungkin nggak disadari sama teman-teman nih Mas. Kalau kita mau bikin diri kita menjadi seorang yang lebih menarik untuk ketika lulus bisa melakukan hal yang mungkin banyak orang inginkan adalah ini jarang banget diperhatiin teman-teman yang baru lulus ya. Kebanyakan mempersiapkan skill gimana caranya bikin CV, gimana caranya bikin application letter, gimana caranya bikin branding di sosial media. Tapi lupa tentang gimana caranya untuk bisa mendapatkan klien dan mendapatkan network gitu ya. Karena sehebat apapun, sepengalaman kita apapun, skill yang paling dasar sebenarnya gimana caranya kita bisa dapetin klien, gimana caranya kita bisa dapetin network, gimana caranya kita bisa dipercaya sama orang. Framework itu yang sebenarnya harus dibangun. Jadi kita harus jadi pribadi yang bisa dipercaya. Terus kemudian kita cari tahu gimana caranya kita marketing gitu. Gimana caranya kita bisa meyakinkan orang untuk bisa kita handle perkaranya gitu. Karena sebenarnya kan kita tahu orang-orang umum yang non hukum tuh sebenarnya setiap kali nanya sama kita pertanyaannya pasti sama gitu ya. Soal pidana, perdata. Sebenarnya scope skill yang harus dikuasai untuk dasar kan nggak terlalu banyak lah kayaknya. Saya kira kalau masih baru lulusan hukum kayaknya harusnya udah bisa menjawab pertanyaan itu. Tapi gimana caranya dengan skill yang terbatas itu kita bisa meyakinkan orang untuk case-nya kita handle. Entah mungkin kita jawab pertanyaannya dengan meyakinkan atau kita ajak partner kita yang berpengalaman untuk bantu jawab kita supaya bisa dealing dengan mereka. Kayaknya kemampuan itu tuh lumayan penting jadi bekal sih Mas. Karena kalau kita intend to establish law firm, kayaknya kita harus punya skill untuk gimana caranya nanti law firm ini bisa punya klien gitu sih Mas. Kalau soal retainer tuh gimana? Kalau retainer tuh itu kayak berkat buat law firm baru sih Mas. Karena retainer itu akan jadi semacam lumayan jadi nyawa untuk law firm gitu ya. Survive lah karena memang dia akan bayarnya setiap bulan atau per tahun gitu. Jadi continue menggunakan jasa hukum kita. Nah, mungkin ini bisa jadi salah satu juga untuk bisa survive di law firm ya. Jadi sebenarnya sistem retainernya tuh kebanyakan perusahaan sih Mas. Kalau perorangan mungkin keluarga, tapi kebanyakan sih perusahaan yang membutuhkan jasa-jasa hukum lah. Kayak sehari-hari misalnya butuh bikin kontrak, entah itu kontrak bisnis ataupun kontrak tenaga kerjaan gitu ya. Terus juga ada somasi, ada kirim, mungkin dia ada merger akuisisi, ada bikin perusahaan baru, terus dan lain sebagainya biasanya retainer. Dan yang kedua biasanya kalau dia ada kebutuhan case yang panjang banget, kita tahu proses pidana dan juga proses perdata kan butuh waktu yang panjang. Dan kadang pebisnis ini mungkin nggak punya kemampuan untuk bisa bayar kita secara full di awal. Makanya dia mungkin bayarnya retainer per bulan dengan pembayaran di awal berapa persen gitu ya. Nah itu bisa jadi opsi juga untuk sebenarnya mengamankan posisi kita juga. Karena kita juga nggak tahu kan case-nya selesainya sampai berapa lama gitu. Kadang menahun juga belum nanti selesainya. Banding atau kasasi ya. Belum ada cost untuk transportasi, untuk operasional segala macamnya. Jadi sebenarnya itu jadi opsi yang win-win solution lah buat kita dan juga buat klien yang bisa mungkin ditawarkan ya. Retainer itu jadi cukup baik dan jadi keuntungan lah buat si law firm dan juga buat klien, jadi sama-sama punya secure lah gitu ya. Ada tips khusus nggak untuk dapetin retainer atau klien? Oke. Tips khusus sih sebenarnya banyakin networking aja ya. Karena kalau menurut saya Mas Zaki, kenapa ada hal spesifik yang di dunia lawyering tuh mungkin di dunia lain tuh nggak ada gitu. Kayak dunia lain tuh maksudnya kayak dunia kedokteran atau dunia profesi lainnya. Karena lawyer itu bisa sulit untuk memberikan perkara atau case dia ke orang yang nggak dikenal gitu ya. Kalau dokter kan kita bisa datang, walaupun kita nggak kenal dokternya, kita bisa tanya dokternya gitu ya. Kita nggak tahu kemampuannya, kita nggak tahu backgroundnya, tapi kita tahu dia dokter, kita datang ke dia. Tapi beda sama lawyering kan. Kalau kita tahu dia lawyer,
kemampuannya kita nggak tahu, ini nggak tahu, kita datang ke dia, kita mungkin nggak percaya, kita bisa kasih case ke dia. Tapi beda urusannya kalau misalnya ternyata kita kenal, kita tahu dia sehari-harinya gimana, di sosial media gimana, gimana dia membangun relasi, gimana dia seringkali mungkin diundang di satu acara gitu ya. Dan itu membangun trustnya memang butuh waktu yang lama. Tapi once dia membutuhkan lawyer, karena saya percaya siapapun suatu hari pasti butuh lawyer gitu. Mungkin dia nggak butuh lawyer, pasti suatu hari dia butuh lawyer. Jadi kita bangun dulu fondasi kepercayaannya, baru setelah itu nanti berusaha untuk jadi top of mind-nya dia. Oh lawyer tuh Rexy gitu misalnya, oh lawyer tuh Mas Zaki gitu loh, di sosial media ataupun di kontak WhatsApp kita gitu ya. Nah sering berjalannya waktu, tanpa kita harus cari, dia akan datang untuk cari kita sendiri sih biasanya Mas, kayak gitu. Itu sih lumayan trik yang bisa kita pakai lah di awal-awal, tapi butuh waktu yang memang agak panjang juga sih Mas. Iya. Nah kalau networking ya, cara menggait tuh, karena biasanya kan orang ada yang memang networking itu turunan dari orang tuanya misalnya, limpahan dari keluarganya, tapi ada juga yang betul-betul dimulai dari awal gitu ya. Kalau Rexy sendiri gimana tuh cara menggait networking itu sehingga ujungnya berimplikasi menjadi klien kita? Kalau saya sih networkingnya, kalau secara pribadi ya, networkingnya adalah ikut organisasi, ikut kegiatan, terus ikut pertemuan-pertemuan gitu. Terus juga kalau misalnya kita ikut seminar, webinar, ya kita kenalan aja walaupun misalnya dia mah teman seprofesi ngapain deket, kita kan saingan jadi nanti sama-sama cari klien. Enggak juga, karena kadang bahkan ada lawyer yang nggak bisa menangani satu kasus yang bisa kita tangani gitu loh. Jadi kita bisa bantu dia untuk tangani dan kita bisa bagi fee-nya gitu kan. Siapapun itu kita ajak aja, kenalan, saling kenal. Kalau ada usahain sih punya kartu nama juga. Ini kartu namanya. Keren ini desainnya. Punya kartu nama juga biasanya karena ada apa namanya? Barcode-nya ya. Itu bisa di nomor WA-nya bisa di-scan di WhatsApp. Cara paling mudah lah kita untuk kenalan, karena kalau biar bisa lihat nih kantor kita, ini logonya, kantornya di mana, nama lengkap kita siapa. Biasanya sih siapin kartu nama, kita bisa sebar kartu nama ya. Cara membangun networknya ya dari, kalau saya pribadi sih kita bangun media ya. Media dalam arti kayak YouTube, TikTok, Instagram, kita bangun media itu karena itu adalah cara sekarang ya untuk dapetin network gitu ya kayaknya ya. FYP ya. Gitu biasanya kita akan kenal dan dikenal orang gitu gimana caranya. Tapi terkenalnya bukan terkenal yang gak baik, tapi terkenal yang baik dan sharing-sharing pengalaman kita, ilmu hukum kita di situ. Nah nanti lama-kelamaan network itu akan terbangun sendiri, walaupun setiap orang pasti nggak mungkin ada puncaknya. Network itu pasti selalu berproses dan selalu punya berkembang lah ya, perkembangan lah. Sering jalan waktu, memang prosesnya nggak gampang karena orang kan percaya sama kita juga nggak gampang gitu. Mungkin harus dilalui ngerjain satu yang kecil dulu. Nah itu juga jadi poin penting. Kadang kita memulai pekerjaan tuh dengan yang kecil banget, kayak cuma advising, cuma drafting perjanjian gitu. Itu kan sepele sebenarnya. Tapi jangan sampai itu bikin kepercayaan kita di dia tuh jadi jelek gitu. Jangan bikin yang salah-salahan, walaupun jangan cuma ambil dari template gitu loh. Itu tuh akan jadi mungkin sepele buat kita mengerjakan perjanjian karena udah biasa. Tapi jangan sepelekan pekerjaan itu, harus benar-benar teliti juga. Kadang pekerjaan besar mulai dari pekerjaan-pekerjaan yang kecil juga, itu juga sih Mas. Rexy pernah ada kasus yang cross border nggak? Atau mungkin klien asing atau gimana? Sejauh ini sih syukurnya hampir 50% lah klien asing dan juga klien lokal kita tanganinya. Jadi pengalaman itu bahkan di awal-awal berdiri itu udah pernah dapat klien asing. Itu biasanya mulai dari establishment company ya. Jadi penanaman modal asing. PMA ya? Ya penanaman modal asing kita assist, kita bantuin bikinnya gimana, terus kita bikinin segala kebutuhan PT-nya, legalitasnya yang ada. Dan itu sebenarnya pasar global menurut saya sih besar banget potensinya untuk bisa mengembangkan law firm yang mungkin timnya belum banyak gitu ya. Jadi artinya kalau dari sisi revenue itu beda nggak tuh lokal sama asing klien?
Tentu pasti beda lah rate-nya ya. Karena kan dari segi permodalan aja kalau establishment company beda modal dasarnya, aturannya gitu kan, aturannya beda. Itu pasti beda. Terus tingkat kesulitannya untuk pendirian perizinan usahanya juga ada perbedaan gitu, karena lebih sulit lah. Tapi ya sebisa mungkin nggak terlalu jauh juga bedanya, karena kalau terlalu jauh khawatir dia mungkin punya pertimbangan lain lah gitu yang mungkin harus kita pikirkan juga, jangan terlalu wah dia klien asing gitu. Jadi kita terkesannya apa ya, mengambil keuntungan lebih banyak lah. Padahal kan sebenarnya kita bisa ambil ya segini seporsinya aja gitu, karena itu lumayan ngaruh juga untuk bisa dapetin kliennya atau enggak, karena dia pasti udah ada riset sebelumnya tentang harga-harga itu sih. Jadi kalau klien asing itu bisa mendeteksi law firm kita tuh lewat apa kira-kira biasanya mereka? Biasanya kan dari itu, segi bahasa juga pasti beda juga. Biasanya dari kita bikin artikel bahasa asing. Terus dari LinkedIn, terus juga biasanya dari website sih Mas. Mereka datangnya. Kadang juga kita bikin komunitas di YouTube untuk teman-teman warga negara asing di Bali gitu ya. Sebenarnya lumayan membanggakan juga lah kita ikut mengerjakan membantu Indonesia supaya menghadirkan investor gitu. Iya, betul. Karena kan lumayan pengaruh juga kalau misalnya kita mempersulit prosesnya. Kita bilang ini sulit nih gini, dia nggak jadi invest di Indonesia. Ini kita bilang gimana prosesnya itu gampang banget. Terus tinggal kayak gini dan kita mempermudah semuanya. Ya mungkin kita bisa turut serta lah untuk menghadirkan investor di Indonesia dalam bentuk PT PMA gitu ya. Iya. Ini menarik sekali ya. Jadi jarang nih diskusi yang model-model begini ya. Saya juga baru ini ditanya, dibongkar ya, dikulik. Kira-kira apa yang ke depan nih imajinasi dan rencana dari Rexy dan teman-teman di law firm? Tentunya sih kita masih mau running law firm ini untuk membesarkan law firm ini skalanya, untuk banyak dikenal orang, banyak membantu orang. Tapi memang yang selalu kita lakukan konsisten adalah gimana caranya kita bisa membantu orang. Nah, jadi kita punya program-program sosial masing-masing lah. Dimana pada saatnya kita bisa sharing-sharing tentang pengalaman-pengalaman kita ke teman-teman, entah itu di sosial media, entah itu diundang dalam beberapa kesempatan seminar dan juga webinar. Biasanya tuh kita dengan senang hati lah ngebantu mereka. Dan beberapa kali juga kalau saya pribadi membuka diri untuk teman-teman ngubungin WhatsApp saya, ngubungin DM Instagram, DM TikTok untuk tanya-tanya urusan pribadi tentang karir, tentang urusan hukumnya gitu. Dan itu kadang saya nggak akan naik charge untuk hal-hal yang kayak gitu ya. Jadi kita sebenarnya senang aja bantu orang. Jadi untuk growth itu kolaborasi jadi penting ya? Kolaborasi jadi penting banget. Karena itu jadi sarana network juga. Balik lagi kalau kita nggak dikenal juga nggak mungkin dapetin project dari rekan juga gitu. Terima kasih banyak Rexy udah sharing-sharing pengalamannya, semoga semakin sukses. Terima kasih banyak Mas Zaki di law firm. Sampai ketemu lagi di Ruang Zaki berikutnya.